Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang vektor fisika, di mana vektor itu sendiri merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kemudian yang termasuk besaran vektor diantaranya yang pertama ada perpindahan, gaya, kecepatan, dan lain-lain. Kemudian vektor dilambangkan dengan sebuah anak panah seperti yang ini. Contohnya ini ya. Ini adalah ujung vektor dan ini titik pangkal vektor. Di mana panjang garis ini menunjukkan nilai vektor, kemudian arah tanda panah ini menunjukkan arah vektor itu bekerja. Vektor biasanya ditulis dengan huruf cetak tebal seperti ini, AB dicetak tebal atau diberi tanda garis di atasnya. Seperti yang ini, AB diberi tanda panah di atasnya. Kemudian untuk penulisan besar vektor diberi tanda mutlak seperti yang ini. Garis yang ini AB diberi garis kiri kanan. Ini tanda mutlaknya. Selanjutnya kita ke operasi vektor. Yang pertama kita bahas penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, untuk penjumlahan vektor ada 4 cara. Yang pertama ada cara segitiga, yang kedua ada cara jajar genjang, yang ketiga ada cara poligon, dan yang keempat ada cara analisis. Yang pertama kita bahas cara segitiga. Nah, kita langsung ke contoh soal. Diberikan 3 buah vektor A, B, dan C. Ditanyakan tentukan resultan dari vektor A plus B. Nah, untuk cara segitiga, cara menjumlahkannya itu adalah dengan kita menjumlahkan ke ujung ketemu pangkal. Pertama kita tulis vektor A dulu. Ini vektor A ke sebelah kanan, ke arah kanan. Kemudian vektor B ke atas, ke samping. Jadi ditulis dari ujung vektor A. Kemudian untuk resultannya kita buat dari titik pangkal A sampai ke ujung vektor B. Jadi ini adalah resultan dari vektor A plus B. Contoh kedua, B min A. Kita tulis dulu vektor dari B, kita gambar. Nah, B-nya ke arah samping, kemudian vektor min B. Nah, di sini karena dia negatif, jadi arahnya itu kita putar, kita balik. Yang tadinya ke arah kanan, panahnya kita balik ke arah kiri, jadinya seperti ini, vektor min A. Kemudian resultannya kita tarik dari titik pangkal vektor B ke ujung vektor A. Ini resultannya. Selanjutnya kita ke cara jajar genjang. Kita langsung ke contoh soal juga. Contohnya tentukan resultan dari vektor A plus B. Caranya kita tulis dulu vektor A. Kemudian untuk vektor B itu caranya pangkal ketemu pangkal. Ini ya. Ini vektor A, kemudian dari vektor B itu kita tulis dari sini garisnya, dari pangkal seperti ini. Nah, untuk resultannya kita buat garis putus-putus dulu. Nah, setelah itu baru kita tarik resultan dari vektor A plus B. Nah, ini untuk menentukan resultan dari A plus B untuk metode jajar genjang. Contoh kedua, R sama dengan B min A, vektor B min vektor A, vektor B ke samping, kemudian vektor A kita rubah arahnya dari kanan ke kiri, jadinya seperti ini. Jadi dari pangkal ya, kita tulisnya dari pangkal, kemudian kita buat garis putus-putusnya, baru kita tarik resultannya di tengah.
seperti ini. Ini untuk contoh dari cara jajar ganjang. Yang ketiga, cara poligon. Nah, cara poligon itu adalah menjumlahkan vektor yang lebih dari 2 vektor. Caranya itu sama seperti cara di segitiga, ujung ketemu pangkal. Tapi ini lebih dari 2 vektor. Contohnya, tentukan resultan dari vektor A plus B plus C. Kita gambar vektor A ke kanan, kemudian vektor B ke samping, dan kemudian vektor C seperti ini. Jadi nanti resultannya itu sama seperti cara segitiga, dari pangkal ke ujung, dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Ini resultannya. Kemudian contoh yang kedua, tentukan resultan A plus B min C. A kita gambar, kemudian B sama. Nah, min C, C-nya yang tadinya ke arah kiri, kemudian karena ini min, jadi kita balik dia jadi ke bawah. Seperti ini. Jadi untuk resultannya kita tarik dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor min C. Ini adalah resultannya. Contoh yang ketiga, A min B plus C. Kita tulis A-nya, kemudian min B. B-nya kita tarik, kita ubah arahnya yang tadinya ke sini jadi ke bawah. Selanjutnya plus C. C-nya seperti biasa. Nah, setelah itu kita tarik garis untuk resultannya dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Ini resultannya. Selanjutnya yang keempat, cara analitis. Sebelum kita ke cara analitis, saya membahas tentang menentukan resultan vektor dulu. Untuk menentukan resultan vektor, besar resultan vektor, caranya yang pertama, vektor yang searah kita jumlahkan. Contohnya misalnya ada vektor A nilainya 2n, kemudian vektor B nilainya 3n, A plus B. Nah, ini kan vektornya, vektor A plus B menghasilkan vektor C. Jadi karena dia arahnya sama ke arah kanan, jadi vektornya kita jumlahkan. Hasilnya 5n. Nah, dia itu ke arah, karena dia ke kanan jadi arahnya ke timur. Yang kedua, vektor berlawanan arah dikurangi. Contohnya misalnya ini vektor A ke arah kanan, ke arah kiri, kemudian vektor B ke arah kanan. Jadi 2 ke arah kiri, kemudian vektor yang nilainya 3 ke arah kanan. Jadi nanti arahnya itu ke timur, karena lebih besar arahnya, vektor arahnya ke timur. Jadi vektornya dikurangi, 3 dikurangi 2, 1. Nah, gimana kalau dia vektornya lebih besar ke arah barat? Contohnya seperti ini, misalnya 5n. Vektor ke arah kiri itu 5n, kemudian vektor yang ke arah kanan itu 2n. Nanti kita kurangin, jadi arahnya itu lebih condong dia ke barat. Jadi arah vektornya itu ke barat. 2 dikurangi 5 min 3. Jadi arah vektor ini arahnya ke barat. Yang ketiga, 2 vektor yang membentuk sudut theta. Untuk 2 vektor membentuk sudut theta ada rumusnya. Misalnya vektornya seperti ini. Nah, seperti vektor jajar ganjang. Seperti cara penjumlahan jajar ganjang ini kan membentuk sudut theta. Nah, untuk soal vektor yang seperti ini membentuk sudut, rumusnya itu untuk mencari besar resultan vektor, rumusnya R sama dengan akar F pangkat 2 plus
F1 pangkat 2 plus F2 pangkat 2 plus 2F1 F2 cos theta. Ini untuk besar resultannya. Kemudian untuk mencari arahnya. Nah, tapi selanjutnya jika vektornya itu yang diketahui di soal nanti tetanya 90, itu rumusnya F1 pangkat 2 plus F2 pangkat 2. Jadi tidak perlu kita gunakan 2 F1 F2 cos theta karena sudutnya 90. Cos dari 90 0. Jadi langsung saja kita tulis R sama dengan akar F1 pangkat 2 plus F2 pangkat 2. Selanjutnya kita ke arahnya. Untuk mencari arah dari vektor, rumusnya itu seperti ini. Ini ingat dari rumus trigonometri, materi trigonometri di matematika, hasilnya seperti ini. Nah, F1 per sin theta. Theta 2 ini sudut apit antara F vektor B dan resultan. Kemudian theta 1 itu sudut apit antara resultan vektor dengan vektor A. Rumusnya F1 per sin theta 2 sama dengan F2 per sin theta 1 sama dengan R per sin theta. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, sebelum kita ke contoh soal, ada baiknya kita harus mengingat dulu nilai dari sudut-sudut ini, dari sin, cos, tan, dari 0, 30, 45, 60, dan 90 ini adalah nilainya ya, tabel dari sin, cos, tan. Kemudian saya tambahin 2 karena di fisika itu sering menggunakan sudut 37 derajat dan 53 derajat. Jadi ini adalah nilainya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contohnya, dua buah vektor sebidang berturut-turut besarnya 3 satuan dan 5 satuan per titik tangkap sama dan mengapit sudut 60 derajat. Tentukan besar dan arah vektor tersebut. Kita gambar dulu ya, gambarnya seperti ini. F1-nya 3, F2-nya 5, kemudian membentuk sudut 60 derajat. Kita langsung ke rumusnya. Kita tulis R sama dengan akar F1 pangkat 2 plus F2 pangkat 2 plus 2F1 F2 cos theta. Kita masukin nilai F1-nya 3 pangkat 2, F2-nya 5 pangkat 2 plus 2 dikali 3 dikali 5 cos 60. 3 pangkat 2 itu 9, kemudian 5 pangkat 2 itu 25. 2 kali 3 kali 5, 30, kemudian cos 60 itu setengah. Jadi hasilnya seperti ini, 9 plus 25 plus 15, hasilnya akar 49. Akar 49 itu adalah 7. Selanjutnya kita ke arahnya. Tadi sudah kita bahas rumusnya. Jadi untuk menentukan arahnya itu ini kan yang diketahui sudutnya itu yang theta. Jadi yang ditanyakan itu yang theta 1. Rumusnya R per sin theta sama dengan F2 per sin theta 1. Jadi karena yang ditanyakan itu theta 1, jadi kita buat dia, kita balik. Sin theta 1 sama dengan F2 sin theta per R. Kita masukkan nilai F2-nya 5, kemudian sin theta-nya 60 per R. Resultannya itu 7. Ketemu hasilnya 5 sin 60 itu setengah akar 3 per 7. Ketemu jadi setengah dibagi 2, 2,5 akar 3 per 7. Setelah dicari menggunakan kalkulator, hasilnya 0,6. Jadi tetanya 37. Di sana tadi kan di tabel sin 37 itu kan nilainya itu 3/5. Atau kita buat dia, kalau dia 3/5 sama dengan 0,6.
Jadi tetanya sama dengan 37 derajat. Nah, gimana kalau seandainya nanti soalnya seperti ini, tapi yang ditanyain itu tentukan selisih dari kedua vektor tersebut. Ini soalnya masih yang ini, tapi yang ditanyain itu selisihnya, jadi caranya seperti ini. Nah, F1 pangkat 2 plus F2 pangkat 2 min 2 F1 F2 cos theta. Jadi yang diganti itu yang tanda yang di tengah yang positif ini jadi negatif. Itu kalau ditanyain nanti di soal selisihnya. Jadi 3 pangkat 2 plus 5 pangkat 2 min 2 kali 3 kali 5 cos 60. Ketemu hasil dari selisihnya adalah akar 19. Contoh kedua. Dua buah vektor satu sama lain membentuk sudut 90 derajat. Kedua vektor tersebut besarnya masing-masing 8 satuan dan 6 satuan. Tentukan resultan kedua vektor tersebut. Nah, kita coba gambar dulu. Nah, ini kan membentuk sudut 90. Ini sudutnya 90. Jadi karena ini sudutnya 90, jadi kita langsung pakai rumus yang F1 pangkat 2 plus F2 pangkat 2 tanpa kita pakai rumus 2 F1 F2 cos theta. Karena cos dari 90 itu 0. Jadi kita langsung pakai rumus yang ini, kita masukkan nilainya 6 pangkat 2 plus 8 pangkat 2 hasilnya akar 10 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Selanjutnya, nah, ini adalah cara analitis. Cara analitis itu adalah penjumlahan vektor yang berada di sumbu pada sumbu X dan Y. Ini diberikan 3 buah vektor berada, soalnya ini diberikan 3 buah vektor berada di sumbu X dan Y. F-nya itu vektor F1 berada di sumbu X besar 10N, kemudian vektor F2 15N membentuk sudut 37 derajat, kemudian F3-nya membentuk sudut 53, vektornya nilainya 5N. Rumusnya itu yang ini, sigma Fx F1 cos 0. Kenapa dia F1 cos 0? Karena sudutnya itu, garisnya itu tepat di garis, vektornya itu tepat di garis sudut X. Jadi dia sudutnya 0. Kemudian, nah untuk yang Fx, kalau dia berada di sebelah kanan, dia itu positif. Tapi kalau dia vektornya berada di sebelah kiri, berarti tandanya negatif. Nah, ini yang F2 karena berada di sebelah kiri, jadi tandanya negatif. F2 cos 37 min F3 cos 53. Kita masukkan F1-nya 10, cos 0 itu 1, kemudian min F2 15, cos 37 itu 4/5, min F3-nya 5, kemudian cos 53 itu 3/5. Ketemu hasilnya 10 dikurangi 12 dikurangi 3 sama dengan min 5N. Kemudian selanjutnya kita cari yang sigma Fy. Sigma Fy itu rumusnya kita pakai sin. Sigma Fy sama dengan F1 sin 0. Nah, kalau dia yang Y itu, kalau dia di atas itu positif, tapi kalau dia berada di bawah itu nilainya negatif. Ini F1 sin 0, kemudian plus F2 sin 30 min, karena F3-nya berada di bawah jadi tandanya negatif, F3 sin 53. Langsung kita masukkan nilai F1-nya 10, sin 0 itu 0, kemudian F2 15 sin 37 derajat itu 3/5, kemudian min 5 sin 53 4/5. Ketemu hasilnya 5 Newton, 5N. Selanjutnya untuk mencari arah, resultannya sigma Fx pangkat 2 plus sigma Fy pangkat 2.
sigma fx-nya min 5 plus sigma fy-nya 5, ketemu hasilnya resultannya 5 akar 2. Selanjutnya kita menentukan arahnya. Rumus untuk menentukan arah kalau dia cara analitis itu yang rumusnya tan theta sama dengan sigma fy per sigma fx. Kita masukkan 5 per min 5 sama dengan min 1. Nah, tan dari 1 itu kan 45, tapi karena dia negatif, jadi kita harus cari cara mencarinya itu, arahnya itu kita kenal. Nanti di sini ada namanya kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini. Nah, seperti ini gambarnya, ini kuadran 1 berada di sini, kemudian kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Selanjutnya, untuk mencari arahnya kita kenal pada kuadran 1 fx-nya positif, kemudian fy-nya positif. Ini di kuadran pertama. Kemudian kalau di kuadran kedua fx-nya negatif, kemudian fy-nya positif. Selanjutnya di kuadran ketiga fx sama fy-nya negatif. Di kuadran keempat fx-nya positif dan fy-nya negatif nilainya. Nah, di sini kita lihat fx-nya itu kan nilainya negatif, kemudian fy-nya positif. Kita lihat di sini. Di sini nilai dari fx yang positif dan fy yang negatif, fx yang negatif, fy-nya yang positif kan berada di kuadran kedua. Berarti ini arahnya berada di kuadran kedua. Nah, selanjutnya untuk kita menentukan sudutnya, caranya ingat materi di trigonometri. Untuk mencari kuadran pertama itu rumusnya alfa, kemudian untuk kuadran kedua 180 min alfa, kemudian kuadran ketiga 180 plus alfa, dan kuadran keempat 360 min alfa. Karena di sini letaknya di kuadran kedua, jadi 180 min alfa. Alfanya itu tadi kan tan 40, tan dari 1 itu kan 45. Jadi kita buat dia 180 min 45. Jadi ketemu dia theta sudutnya itu 135 derajat. Ini adalah sudut dari jawaban yang ini. Berarti dia berada di kuadran kedua. Nah, di sini dari nilai kuadran pertama itu nilainya 0 sampai 90. Kemudian kuadran kedua itu 90 sampai 180. Nah, ini kan kuadran kedua nilainya 135. Berarti benar berada di kuadran kedua. Kemudian 180 sampai 270 itu kuadran ketiga. Kemudian di kuadran keempat 270 sampai 360 derajat. Ini ya jawabannya. Selanjutnya contoh kedua. Kita langsung ke contoh kedua. Soalnya seperti ini. Kita jawab langsung. Sigma fx F1-nya F1 cos 60 plus F. Nah, di sini karena yang diketahui itu di depan sudut. Jadi ingat fx itu tidak selamanya dia cos. Catatan, ingat tidak selamanya fx itu cos. Cos itu ada ketika dia di sebelah sudut. Maksudnya itu kalau dia berada di sudutnya itu, ya sudut yang diketahui itu berada di dekat garis X. Nah, karena ini sudut yang diketahui itu di depan garis Y, jadi kita pakainya sin. Kita bisa saja pakai di sini cos, tapi yang kita gunakan itu bukan sudut 37, tapi sudut yang di sebelah sini. Sudut yang di sini kan nilainya 53. Nah, jadi karena saya menggunakan sudut 37 derajat, makanya
F2-nya dikali sin 37 derajat. Nah, sin itu ada ketika di depan sudut. Ini kan di depan sudutnya. 37 derajat. Min F3 cos 0. Karena F3-nya berada di sebelah kiri, jadi negatif. Selanjutnya kita masukkan nilai F1-nya itu 40 dikali cos 60 setengah, kemudian sin dari 37 itu 3/5, 25 kali 3/5 min 21 kali 1, ketemu hasilnya 20 plus 15 min 21. Hasilnya sama dengan 14N. Selanjutnya kita ke FY. Nah, FY itu juga sama. Ini kan dia berada di depan sudut, di samping sudut. Makanya dia FY-nya. Sigma FY sama dengan F1 sin 60. Ini. Kalau dia yang diketahui di sini, kita pakai cos, tapi karena yang diketahui di sini Gx, makanya kita pakai sin. Jadi F1 sin 60 derajat min F2 cos, karena yang sudut yang diketahui itu sudut yang ada di dekat garis Y, di dekat garis sumbu Y, makanya kita pakai cos. Dan tandanya negatif karena dia berada di bawah. Jadi min F2 cos 37 derajat plus F3 sin 0 derajat. Hasilnya sama dengan 40 dikali 1/2 akar 3. Sin 60 itu setengah akar 3, kemudian cos 37 itu 4/5. Sin dari 0 kan 0. Jadi langsung kita tulis 20 akar 3 min 20 plus 20 dikali 1 kan 0. 21 dikali 0, 0. Hasilnya sama dengan 14N. Ini dihitung pakai kalkulator, hasilnya 14, sekian. Tapi kita bulatkan jadi 14. Jadi itu ya untuk metode analisis Fx dan Fy-nya itu tidak selamanya dia Fx-nya itu cos dan Fy itu tidak selamanya dia sin. Ini catatannya, tidak selamanya Fx itu cos dan tidak selamanya Fy itu sin. Selanjutnya kita cari resultannya, sigma Fx pangkat 2 plus sigma Fy pangkat 2. 14 pangkat 2 plus 14 pangkat 2 hasilnya 14 akar 2. Untuk arahnya tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. 14/14 sama dengan 1. Tan 1 itu sama dengan 45 derajat. 45 derajat berada di kuadran pertama. Nilainya kuadran pertama itu 0 sampai 90. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kalian juga bisa kunjungi web saya, blog saya alamatnya asriait.blogspot.com, atau kalian juga bisa klik link di bawah ini. Di sana kalian juga bisa lihat materi-materi fisika yang lainnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.